Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, di video kali ini aku mau ngelakuin yang namanya Tank Mate Experiment. Jadi segmen ini adalah segmen dimana kita bakal gabungin dua ikan dalam satu tank guys ya. Jadi namanya aja Tank Mate Experiment. Jadi kita bakal menggabungkan ikan yang satu dengan ikan yang lainnya, kayak dijadiin tank mate gitu guys ya. Jadi ditaruh di dalam satu akuarium atau satu tank gitu, dan kita bakal lihat gitu gimana gerak-gerik mereka, apakah mereka bertengkar ya kan, atau mereka ada yang salah satunya membuli, saling melukai atau gimana. Nah itu kita bakal buktiin di segmen Tank Mate Experiment ini guys. Jadi untuk segmen yang pertama ini ya, Tank Mate Experiment pertama, kita bakal gabungin ya tuh. Jadi yang pertama ada ikan aligator spatula, dan itu anehnya dia agak bungkuk gitu guys. Aku nggak tahu apakah dia emang kelainan genetik gitu ya. Tuh kan dia agak bungkuk-bungkuk gitu. Dan yang satu lagi di sini ada ikan Platydoras yang habis kita beli kemarin juga di pasar ikan beratang ya, sama seperti ikan aligatornya juga. Cuman untuk yang Sinodontis mungkin kita di segmen yang berikutnya aja guys, mungkin dengan ikan-ikan yang lainnya. Oke, jadi kita langsung aja guys ya, mulai Tank Mate eksperimennya. Apakah ikan aligatornya ini bakal makan si Platydoras atau kayak gimana? Jadi tonton video ini sampai habis guys. Sebelum kita gabungkan ya dua ikan ini, nah aku mau bahas dulu nih ya. Jadi yang pertama ini ada ikan alligator gar, atau yang punya nama latin Aroctestus spatula guys. Jadi ikan ini merupakan ikan ya bisa dibilang ikan purba gitu guys. Kenapa? Karena dia ini udah hidup sejak 100 juta tahun yang lalu guys. Dan meskipun ini kecil ya, tapi ini hanya babynya gitu guys. Karena sebenarnya ikan alligator spatula ini atau alligator gar ini bisa gede banget, dan bahkan dia ini dijuluki sebagai monster sungai guys. Ngeri banget nggak tuh? Jadi lebih tepatnya ikan alligator gar ini bisa tumbuh mencapai panjang 3 meter atau 300 cm. Jadi benar-benar ukuran yang sangat-sangat besar guys. Bahkan itu diangkat satu orang dewasa juga nggak cukup. Nah untuk sifatnya sendiri, ikan alligator gar ini bisa kita kasih makan ya, ikan kecil, terus ada udang potong ya kan, terus ada lagi cacing tanah, cacing darah, karena dia ini sifatnya predator guys. Jadi dia ini dengan kata lain ya, nggak mau makan yang namanya pelet. Oh iya, dia ini punya karakteristik unik guys. Jadi karena dia ini ikan tipe atas, jadi otomatis dia ini sering menghuni di area atas tank guys nih. Bisa kamu lihat sendiri ya, dia ini berada di area atas tank guys. Dan memang seperti itu sifatnya. Dan yang lebih unik lagi ya, ikan alligator gar ini atau spatula ya, itu bisa bernafas langsung dari permukaan air guys. Mungkin tadi kamu sempat lihat ya bagaimana ikan ini langsung bernafas di permukaan air guys, karena dia ini punya paru-paru primitif, dimana seperti yang dibilang juga, jadi ikan ini ikan purba, jadi kurang lebih dia ini bisa survive lebih hebat dibandingkan ikan secara umum. Karena itulah kalau misalkan kamu pelihara ikan ini di air yang rendah oksigen, masih aman-aman aja, karena dia ini bisa mengambil nafas langsung dari permukaan air. Berikutnya guys, jadi ikan yang kedua itu ikan Platydoras atau strip Raphael catfish. Jadi ikan ini punya nama latin Platydoras armatulus. Nah jadi ikan ini salah satu jenis ikan catfish juga, sama seperti red tail catfish, tiger sophronous catfish, dan catfish lainnya, bahkan seperti Genghis Khan atau parun shark. Dan ikan ini bisa kamu lihat sendiri ya, kenapa ikan ini disebut strip Raphael, karena kamu bisa lihat sendiri ini ada strip-strip yang ada di bagian tubuhnya itu. Jadi ada strip berwarna hitam, dimana warna dasarnya itu warna coklat. Dan yang unik, kalau nggak salah ikan ini bisa bersuara guys kalau misalkan kita pegang dan keluarkan dari air.
Untuk sifatnya sendiri, ikan Platydoras catfish termasuk ikan predator, dimana dia memakan ikan moluska, cacing, sampai krustasea. Meskipun termasuk ikan catfish, tapi ikan Platydoras ini termasuk jenis catfish yang tumbuhnya itu tidak terlalu besar. Bayangkan saja, ikan ini hanya dapat tumbuh mencapai panjang 24 cm saja. Jadi nggak terlalu besar dibandingkan ikan red tail catfish yang mungkin bisa bermeter-meter atau catfish lainnya guys. Oh iya, untuk tipe ikannya berbeda dengan alligator spatula tadi atau alligator gar, yang mana dia ini ikan tipe atas. Kalau ikan Platydoras ini atau Platydoras catfish itu termasuk ikan tipe bawah, dimana dia ini hampir sepanjang hidupnya atau sepanjang harinya dia menghabiskan waktu di bagian dasar ya, atau di bagian bawah. Dan bisa kamu lihat sendiri itu, dia cenderung diam dan pasif. Berbeda mungkin dengan catfish lainnya ya, seperti Genghis-Khan yang cenderung untuk berputar-putar, atau mungkin catfish seperti Colombian atau Dreyfus catfish. Untuk tekniknya sendiri, ikan ini dikenal baik dan lebih fleksibel guys, karena dia ini nggak suka usil, dan meskipun termasuk catfish, tapi dia ini lebih aman karena mulutnya itu lebih kecil ya, dibandingkan struktur mulut punya RTC atau red tail catfish, dimana mulutnya itu cenderung lebih besar ya, dibandingkan dengan ini yang lebih kecil guys. Ya guys, jadi ini antara ikan alligator gar atau spatula dengan ikan Platydoras nih ya, atau strip Raphael catfish udah kita gabungkan dalam satu akuarium atau satu tank. Dan bisa kamu lihat sendiri ya, di bagian sini Platydorasnya masih kalem ya, dia cenderung diam. Sedangkan si ikan alligator garnya dia cenderung bergerak-gerak dari tadi, tapi nggak memakan atau mengusili si ikan Platydoras ini guys. Tuh ya, dia berenang ke atas, karena seperti yang aku bilang tadi, perbedaan tipe ikan ini juga berpengaruh guys ya. Kalau ini ikan tipe atas, sedangkan ini ikan tipe bawah, dimana ikan tipe atas dan ikan tipe bawah ini jaraknya cukup jauh ya. Jauh itu dalam arti menurut mereka ya, kalau menurut kita mungkin hanya setangan ini guys, tapi kalau menurut mereka ini jarak yang cukup jauh. Dan ini mungkin bisa jadi referensi kamu juga guys. Justru inilah manfaat dari TankMate eksperimen ini. Semoga kamu bisa belajar dari hikmahnya, dimana ikan tipe atas seperti alligator gar ini cenderung lebih aman ya ketika digabung dengan ikan tipe bawah ya, seperti Platydoras ya contohnya, atau mungkin Palmas dan lain-lain. Tapi karena ini konteksnya TankMate eksperimen antara alligator gar sama Platydoras, maka bisa dikatakan mereka aman guys untuk pertama-pertama. Jadi nanti kita bakal terus pantau jam-jam berikutnya, apakah antara ikan alligator dengan ikan Platydoras ini masih cenderung aman atau udah mulai usil-usil guys. Jadi guys, setelah 1 jam berikutnya, antara ikan alligator dengan ikan Platydoras ini masih terus diem-dieman guys. Mereka nggak saling berinteraksi ya nih, karena mereka ini ya sekali lagi gitu, mereka si ikan alligatornya tipe atas, sedangkan ikan Platydoras itu tipe bawah. Jadi mau mungkin dia gerak-gerak dikit pun ya paling sekitaran ini guys ya. Dan kalaupun dia gerak-gerak ya, mentok itu di area tengah guys. Jarang ya ikan alligator ini berada di area bawah. Apakah bisa? Ya bisa saja, cuman pasti jarang guys ya. Apalagi dia ini tuh ya, dia sampai nempel di permukaan air tuh guys ya. Oke guys, jadi ini 6 jam berikutnya, dimana ikan alligator gar dan ikan Platydoras ini masih aman-aman aja. Perbedaannya, kalau ikan Platydoras ini tadi masih di pojok kanan depan, sekarang dia ada di pojok kanan belakang guys tuh ya. Dia mepet di area filter-filter, karena wajar ikan Platydoras itu suka bersembunyi ya. Kalau misalnya kita tambahin kayu atau mungkin goa-goaan, jelas ikan Platydoras kayak gini pasti langsung sembunyi di dalamnya guys ya. Sedangkan ikan alligator gar dia ini cenderung mempertahankan wilayahnya di area atas guys. Dia pun mungkin nggak terlalu ambil pusing gitu dengan area bawah gitu ya. Mau diisi Platydoras ya dekat-dekat filter, atau mungkin ikan-ikan lainnya, mungkin dia nggak terlalu gubris gitu ya. Dia nggak terlalu ngereken gitu.
Jadi guys, ini 12 jam berikutnya setelah kita gabungkan ya antara ikan Platydoras dengan ikan aligator. Nah, tadi ikan aligatornya sempat muter gitu ya. Tapi ya seperti yang aku bilang juga tadi ya, karena ini ikan tipe atas ya muter-muternya area tipe atas juga. Tuh ya. Dia tadi mulai menegukkan atau mengambil udara secara langsung di permukaan air guys. Karena memang itulah kemampuan khusus dari ikan aligator gar. Keren banget ya. Sedangkan ikan Platydoras tuh ya dari tadi masih di sana terus ya. Setelah 12 jam kita masukkan di tank secara bersamaan guys. Nah, kedepannya seperti apa mungkin 24 jam nanti ya kita bakal masukin mereka makanan guys, yaitu cacing darah. Dan kita bakal lihat seperti apa reaksi mereka berdua. Apakah si ikan aligator gar dia mendominasi dengan langsung memakan cacing darahnya, atau si ikan Platydoras ini guys ya, mana yang lebih beradaptasi dan mana yang lebih mendominasi dari sisi makannya. Karena itu pengaruh banget guys. Kalau misalkan ada yang rakus sedangkan yang satu nggak kebagian, jelas itu bakal kasihan juga gitu ikan yang nggak kebagian ya. Udah nanti jadi makin kurus ya, terus nanti sakit-sakitan bahkan bisa mati guys. Untuk itulah penting ya untuk mengetahui apakah tankmate ini bisa serasi untuk saling berbagi makanan guys. Oke guys, jadi setelah 24 jam ya, nah kita bakal kasih mereka makan cacing darah karena mereka masih kecil juga ya, baik ikan aligator garnya maupun ikan Platydoras guys. Oke, jadi kita bakal tuangin aja si cacing darahnya ini ke dalam akuarium guys. Kita bakal tuangin seperti ini dan kita lihat siapa yang akan makan duluan guys ya. Nih kita lihat cacing darahnya udah masuk tuh ya, udah menyebar. Kita lihat reaksi si Platydoras tuh dia mulai gerak-gerak, entah mungkin dia mulai merasakan makanan ya atau gimana tuh. Sedangkan ikan aligatornya juga mulai bereaksi guys dengan cacing darah tuh ya. Mungkin dia merasakan kalau ada yang masuk guys tuh. Tapi masih dilihat doang ya, belum 100% dilihat gitu apakah itu makanannya dia atau bukan. Oke, tuh dia masih gerak-gerak. Entah mungkin dia masih adaptasi juga ya. Tuh. Oke, kita lihat gimana apakah dia makan cacing darahnya. Oke, dia nggak makan guys. Oke, kita lihat. Tuh. Dia sempat melihat tadi tuh. Tapi belum juga dimakan guys ya cacing darahnya. Oke, begitu juga dengan si ikan Platydoras guys. Mereka semua ya, dua-duanya ini maksudnya belum memakan cacing darah. Ya mungkin mereka masih adaptasi atau gimana ya, aku juga nggak tahu. Harusnya sih kalau udah 24 jam mereka udah mulai mau makan guys. Apakah ikan aligator garnya ini hanya mau memakan ikan kecilnya aja ya kan, mungkin ikan cere atau gimana. Tapi menurut cerita dari pemilik sebelumnya ya, atau si penjual kemarin itu bilang ikan aligatornya udah dibiasain makan cacing darah kayak gini guys. Harusnya sih udah mau ya memakan cacing darah gini. Cuman memang butuh waktu untuk mengenali gitu apakah ini makanannya dia atau bukan guys. Tuh ya, dia masih keliling-keliling nggak jelas ya, mungkin mereka masih kebingungan gitu. Ataupun si Platydoras ini guys ya, dia baru aja memasuki tank ya selama 24 jam kemarin. Jadi mungkin adaptasi ikan itu beda-beda ya, ada yang 1 hari atau 24 jam itu sudah bisa atau mau makan ya kan, ada lagi yang 2 hari udah mau makan, ada yang 3 hari itu udah mau makan guys. Jadi beda-beda ya, mau makannya itu ada yang bahkan ada yang seminggu itu baru mau makan gitu. Nah itu tergantung moodnya si ikan, ada lagi suhu air atau kualitas air, kondisi, bahkan tankmate pun juga bisa pengaruh guys ya. Kalau misalkan ada tankmate yang rakus, nah yang lain biasanya bisa jadi ikutan rakus guys. Nah makanya itu kita harus memperhatikan ikan kita baik-baik apakah dia udah mau makan atau belum. Nah kalau kasusnya yang ini ya, baik aligator gar ataupun ikan Platydoras itu dua-duanya masih belum mau makan guys. Tuh ya, masih bertebangan gini. Tapi harusnya perlahan-lahan mereka bakal nyicipin dulu ya, nyicipin enak nih ya, dan mereka bakal ketagihan untuk makan guys. Jadi tadi setelah dipantau, ikan aligator garnya ini udah mau makan guys. Meskipun dia makannya itu dikit-dikit ya, satu persatu, tapi paling enggak dia udah mulai mau makan guys. Sedangkan ikan Platydorasnya itu ya, dari tadi masih mojok terus guys.
Nah, mungkin dia masih adaptasi, sedangkan ikan aligator gar ini emang terkenal adaptasinya cukup cepat, guys. Nah, jadi itulah ya, kita udah nyoba gabungin antara ikan aligator dengan ikan Platydoras di segmen tank meat eksperimen ini, guys. Gimana menurut kamu? Apa yang bisa kamu pelajari dari tank meat eksperimen ini? Nah, kalau aku, guys, jadi ya itu tadi, ikan aligator gar sebagai ikan tipe atas itu mungkin masih bisa digabung dengan ikan tipe bawah karena mereka jarang berinteraksi ya. Entah mungkin Platydoras ke atas-atas itu mungkin jarang banget ya. Ada pasti, kalaupun ada ya ikan Platydoras itu mungkin lagi panik atau gimana, tapi secara umum dia nggak mungkin ke atas terus, guys. Sedangkan kalau ikan aligator gar dia itu nggak mungkin ke bawah ya. Kalaupun ke bawah biasanya dia mungkin ada sesuatu gitu, entah dia nyariin makanan atau gimana. Tapi kalau untuk muter-muternya dia itu muter-muter di atas doang, guys. Kalau kamu mempelajari sesuatu atau punya pengalaman juga tentang pelihara ikan aligator gar dengan ikan lainnya ataupun ikan Platydoras dengan ikan lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar, guys ya. Kita belajar bareng-bareng. Dan itu dia ya, guys ya. Untuk tank meat eksperimen berikutnya, kamu mau ikan apa, guys ya? Mungkin ikan Oscar atau ikan palmas atau ikan belida atau ikan apa digabung dengan ikan apa juga, guys. Jadi tank meat eksperimen ini hanya 2 ikan dalam satu tank ya. Kenapa hanya 2 ikan? Karena kalau terlalu banyak kita juga agak pusing gitu ya untuk menganalisisnya, guys. Ya udah, mungkin itu aja guys dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya, guys. Dah.